Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'am bisan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali dalam itu acara memetik faedah dari kitab Tauhid. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah SWT merahmatinya, Babu maja'a fi munkiril qadar, bab apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Saudara kaum muslimin, Islam ini adalah agama kebahagiaan dan kegembiraan, ketenangan dan ketentraman. Siapa yang berpegang teguh dengannya, niscaya segala kesedihan dan kedukaannya akan menghilang. Dan siapa yang berpegang teguh dengannya dan ridho terhadapnya, niscaya dia akan selamat dan bahagia. Saudara kaum muslimin, iman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun iman yang 6. Takdir adalah segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Terdapat larangan dan ancaman yang keras dari syariat kepada orang-orang yang mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya ini adalah merupakan yaitu kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Saudara kaum muslimin, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wallazi nafsu biyadi wallazi nafsu Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya, lau kana li ahdi mislu Uhudin zahaban, sekiranya seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, lalu mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah sekali-kali tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Summa istadalla biqaulin Nabi SAW, kemudian beliau berdalil dengan sabda baginda Rasulullah SAW, al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Karena itu ikhwan fillah, wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui 4 tingkatan takdir. Yang pertama adalah yaitu beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengimani, meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Allah mengetahui ihwal para hambanya, ajal, rizki, dan segala urusan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa, di sisi Allah lah terdapat yaitu pengetahuan tentang perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah satu dedaunan pun yang berguguran kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidaklah yaitu biji-bijian yang terpendam dalam kegelapan bumi. Wala ratbin wala yabisin, tidak pula yang kering dan tidak pula yang basah, illa fi kitabim mubin, kecuali itu telah tercatat dalam kitab yang nyata. Yang kedua adalah yaitu pencatatan, yaitu kita beriman bahwasanya Allah telah mencatat ketentuan seluruh makhluk dan takdir segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah SWT mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan yang apa yang ada di bumi, itu seluruhnya ada di dalam Alkitab, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu al-masyiah, beriman dengan kehendak Allah SWT yang terlaksana, yang berlangsung. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tentu tidak akan pernah terjadi. Allah berfirman dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, sesungguhnya perintahnya
Bila dia menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Saudara kaum muslimin, yang keempat adalah beriman dengan penciptaan Allah SWT, bahwasanya Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada pencipta kecuali Dia, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, dan tidak ada yang bisa dan tidak ada kekuatan dan daya dan upaya kecuali dari Allah SWT. Allah SWT berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu. Saudara kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada kita agar beriman kepada takdir, dan para salaf mereka mendidik anak-anak mereka agar mereka beriman dengan keimanan yang benar. Disebutkan di sini dari sahabat Ubadah bin Samit, annahu qala li ibnihi, bahwasanya dia berkata kepada putranya, innaka lan tajida ta'mal iman, wahai putraku, wahai anakku, engkau tidak akan merasakan lezatnya iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sampai engkau mengetahui apa yang bakal menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun lisibaka, dan apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpa dirimu. Wahai anakku, aku mendengar Nabi SAW bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama kali Allah SWT ciptakan adalah pena. Lalu Allah berkata kepadanya, uktub, tulislah. Faqala ya Rabbi wa madza aktub, maka pena itu pun berkata, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Maka Allah pun mengatakan, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Wahai anakku, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, man mata ala ghairi hadha falaysa minna, barang siapa yang meninggal di atas keyakinan selain ini, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Wahb bin Munabbih disebutkan, Nabi SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairi wa syarrih, siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, ahrakahullahu bin nar, Allah SWT akan membakarnya dengan neraka. Saudara kaum muslimin, di dalam hadis ini terdapat pelajaran. Allah pertama kali menciptakan pena sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Dan di sini dikatakan, wahai putraku, engkau tidak akan merasakan lezatnya iman. Di sini terdapat pelajaran bagi kita, hendaknya kita mendidik anak-anak kita di atas akidah yang benar. Hendaknya kita memprioritaskan akidah, yaitu di antara pelajaran-pelajaran yang lainnya, karena ini adalah dasar pondasi beragama setiap manusia. Ya, saudara kaum muslimin, begitu pula disebutkan dalam yaitu riwayat Ad-Dailami dari Musnad, yaitu dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Dailami, dia berkata, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, fakultu, aku pun berkata kepadanya, fi nafsi syai'un minal qadar, di dalam diriku ini ada terdapat yaitu perkara tentang takdir. Fahaddisni bisa'in la'allallaha yuzhibhu min qalbi, maka sampaikan kepadaku sesuatu, semoga Allah SWT menghilangkan yaitu keraguan itu dari hatiku. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab pun berkata, lau anfaqta misla udin zahaban maka qabilahu minka hatta tu'mina bil qadar, sekiranya engkau mengimpakkan emas sebesar gunung, Allah tidak akan menerima darimu sampai engkau mau beriman kepada takdir. Dan wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan sampai engkau yakin apa yang bakal menimpamu itu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu itu tidak akan pernah menimpa dirimu. Lau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar, sekiranya engkau meninggal di atas selain ini, maka engkau tergolong orang-orang penghuni neraka. Dan Ibnu Dailami pun berkata, aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud, aku datangi juga Huzaifah ibn Yaman, aku datangi juga Zaid bin Sabit, fakullum haddatsani bimisli dzalika anin Nabi SAW, semua mereka menyampaikan hal itu kepadaku dari Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Hakim di dalam kitab sahihnya. Saudara kaum muslimin, faedah beriman kepada takdir adalah yang pertama, yang terbesar, terwujudnya keimanan yang sahih. Karena iman seseorang itu tidak akan benar kecuali dengan dia beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua, yaitu hilangnya berbagai macam kesedihan,
terciptanya ketentraman dan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa di saat orang-orang menghadapi beratnya tekanan hidup. Karena apabila seorang mukmin meyakini apa yang menimpanya itu adalah takdir dari Allah, tidak akan pernah meleset darinya dan tidak akan ada yang bisa menolaknya, maka hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir, berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir, maka mereka ditimpa oleh kesedihan, kegalauan di dalam hidup ini, sehingga dia berusaha untuk menghindari kehidupan walaupun dengan cara membunuh diri. Sebagaimana ini disaksikan, sebagaimana ini banyak terjadi, di mana banyak orang membunuh dirinya demi untuk menghindari kehidupan. Mereka merasa pesimis dengan masa depan mereka. Saudara kaum muslimin, perbuatan buruk ini tentunya muncul akibat dari akidah mereka yang buruk pula. Saudara kaum muslimin, yang ketiga, buah dari iman kepada takdir adalah yakni mendorong seseorang untuk berbuat, bekerja, berkarya dan tangguh walaupun apapun yang terjadi, apapun rintangan yang terjadi. Karena itulah seorang mujahid, dia akan terus maju di dalam jihadnya tanpa pernah takut mati, karena dia mengetahui kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Apabila dia datang, tidak akan bisa ditunda, tidak ada satu pasukan pun yang akan bisa menghalanginya. Saudara kaum muslimin, demikian pula yaitu inilah buah dari keimanan kepada takdir, di mana dia akan mendorong seorang mujahid, keimanannya ini kepada takdir akan mendorongnya untuk maju tanpa gentar dan tanpa takut terhadap musuh, sehingga ini akan membawa kemenangan bagi Islam dan juga umat Islam itu sendiri. Saudara kaum muslimin, kemudian yang keempat, buah dari iman kepada takdir adalah menghalangi seseorang dari ujub dan bangga terhadap dirinya. Ketika dia berhasil melaksanakan sebuah tugas yang besar, menggapai kedudukan yang tinggi, mengumpulkan harta yang melimpah, mencapai kesuksesan dalam hal ilmu, menulis kitab-kitab dan seterusnya, ini akan mengantarkan seseorang, menjaga seseorang dari ujub dan bangga terhadap dunia, karena dia tahu Allah lah yang telah mentakdirkan untuknya hal tersebut. Allah lah yang membantunya, menolongnya, membuatkan sebab-sebab yaitu keberhasilan baginya. Saudara kaum muslimin, inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wa.